Salasatil Usul halaman ke-30. Masih berbicara tentang kewajiban untuk memiliki akidah yang berkaitan dengan akidah tentang Allah ya, atau tentang ketauhidan. Yaitu wajib untuk mengetahui 3 permasalahan, yaitu bahwa 1, Allah yang menciptakan kita, 2, Allah yang memberi rezeki kepada kita, 3, bahwa Allah mengutus Rasul, tidak membiarkan kita dibiarkan tanpa syariat. Ada dalil-dalil naqli ya atau sam'i yang terdapat di dalam nas-nas Quran dan Sunnah. Dan yang kedua dalil akli ya, yang terakhir kita bahas. Sebenarnya dalil akli ini juga diambil dari nas juga, ya, dari nas-nas. Karena nas-nas wahyu itu sudah berisi dalil akal. Jadi nggak perlu lagi dibuat-buat, ya, dibuat-buat lagi ya dalil logika ya, yang malah jadinya bertentangan dengan yang ada di dalam nas. Makanya kita sebetulnya nggak perlu tentang akidah ini ngambil dari logikanya para ahli filsafat, ya, itu seperti para ahli kalam yang mengambil logika dari para ahli filsafat. Justru tanpa sadar akhirnya bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam nas. Inna razaqana wa aman wa syaraban min, yaitu bahwa tidak mungkin alam ini ya ada dengan sendirinya. Bayan. Ya, pasti ada yang mengadakan. Ya, kaidahnya kan kemarin apa? Setiap yang ada, ya, tapi yang adanya itu didahului oleh ketiadaan. Ya, jadi setiap yang ada, yang asalnya tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Jika mungkin dia dari tidak ada lalu menjadi ada, ya, dengan sendirinya. Ya, harus ada yang mengadakannya. Ya. Jadi kaidahnya bukan setiap ada pasti ada yang mengadakan, bukan, tapi setiap yang ada, ya, setiap yang ada yang sebelumnya tidak ada atau yang didahului oleh ketiadaan, maka pasti ada yang mengadakan. Nah, kalau Allah ada, apakah ada yang mengadakan? Oh, tidak ada, karena keberadaan Allah, ya, itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, jadi Allah nggak pernah sebelumnya tidak ada menjadi ada, tidak. Allah selalu ada, ya, senantiasa ada. Ya, maka Allah lah yang mengadakan, yang menciptakan. Gitu. Dilanjut dulu pembacaannya, ya, silakan. Bagian siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Walam ya'lam anna ahadan min walam yu'lam, ya, tidak ada dimajulkan. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankaro rububiyatillahi. Jadi apa rububiyati? Rububiyat. Jadi apa dibaca rububiyati?
Ada ankaro. Jadi ketika baca itu sambil diamati artinya. Ya, cocok nggak jadi apa gitu. Rububiyata Jadi apa rububiyata? jadi lanjut. Terus tahu alasannya. Kenapa? Mengingkari rububiyah. Berarti posisinya jadi apa nih? Yang mengingkarinya dia seorang. Mengingkari apa? Mengingkari rububiyah. Berarti rububiyah jadi apa posisinya? Maf'ul. Eh? Maf'ul bih. Nah, objek. Jadi rububiyata. Jadi dilihat, diamati. Jadi rububiyah tak mansub ya. Maf'ul bih. Subhanahu wa ta'ala ila ala wajhil muka biroti Ini masdar dari kabar. Masdar dari kabar. Apa masdarnya? Yukabiru. Udah belajar tasrif belum? Tasrif itu yang sulasi mazidi bab 3. Ya, bab 1-nya af'ala yufilu if'ala. Bab 2 fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bab 3 fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wafi'alan. Berarti kabaro yukabiru mukabarotan. Berarti dibacanya mukabaroh. Tinggal akhirannya yang berbeda ya. Jadi apa akhirannya? Mukabaroti. Nah, kenapa mukabaroti? Karena maf'ul bih. Maf'ul masa majrur. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wajibnya kan mudhaf ilaih. Ya. Hasola. Hasil mukabaroti. Kama hasola min fir'auna. Ya, kenapa dibaca fir'auna? Tidak fir'auni kan min. Hasola. Min hasola. Min huruf apa? Jar. Huruf jar. Kenapa dibaca fir'auna? Sebelum jar. Ghair munsharif. Ghair munsharif. Alasannya? Ghair munsharif ada 12 alasan. Termasuk yang mana? Bukan nama orang. Bukan Arab. Arab kali. Bukan nama orang Arab. Selain dari bahasa Arab. Ya, lanjut. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'imi. Ditanwin nggak Mut'imi? Rasul kan bukan musyari ini ya. Mut'imi dari berasal dari bahasa Arab. Mut'im. Nama orang tapi berasal dari bahasa Mut'imin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena jadi apa dibaca Rasulullah? Jubair mendengar siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah maf'ul bih. Yaqra'u surat at-tur Faturi Fabalago Qawluhu ta'ala. Qawluhu. Benar qawluhu. Maf'ul bih. Beliau sampai kepada firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Surat At-Tur
Surat Tur al-ayat Apa Al-ayat itu salahnya? Khamsa wa salasin hatta sab'a wa salasin. Tulis ya. Nah, istamil. Wa kana Jubairu bin Mut'imin yauma idin musyrikan faqala kada qalbi an yatiru wa dzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Ya, jelas. Jadi ini soal adanya Allah, adanya pencipta ya. Ya ini sesuai dengan akal sehat yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai fitrah. Ya makanya sebenarnya hampir hampir tidak ada ataupun jarang ya orang yang mengingkari rububiyah Allah. Ya walam yulam dan tidak diketahui bahwa seorang pun dari makhluk mengingkari rububiyah Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarati, kecuali dengan bentuk penentangan. Ya, jadi bukan hasil perenungan ya, pemikiran, tapi menentang aja. Ya, walaupun sebetulnya menurut hati nurani ya, hati kecilnya dia mengakui sebetulnya. Bahkan orang-orang ateis juga, orang yang tidak percaya Tuhan, ketika dia ditimpa musibah dia akan berteriak apa? Ya Tuhan, baik gitu. Itu refleks karena memang fitrah manusia sudah ditanamkan oleh Allah. Ya, ketika dia menghadapi satu kesulitan yang berat yang tidak lagi, dia akan yang dia panggil siapa? Pasti Tuhan. Fitrah manusia. Orang yang ateis sekalipun, ya sulit untuk diingkari. Sehingga banyaknya sebetulnya mereka menyadari adanya Allah Sang Pencipta, ya, tapi kemudian menentangnya, ya. Tidak menentang mendurhakai sebagaimana terjadi pada Fir'aun ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ya. Jubair bin Mut'im ini masuk Islam enggak dia? Masuk Islam ya. Jadi, tapi sebelum dia masuk Islam, ketika masih musyrik, mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur hingga sampai pada firman-Nya ya, yang disebutkan sebelumnya, amhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, ya, atau mereka menciptakan langit dan bumi, ya, atau mereka punya khazainu rabbika, rahasia-rahasia ya Tuhanmu, atau mereka yang berkuasa. Nah, ketika itu Zubair bin Mut'im ya, ketika masih musyrik mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku terbang. Ya, jadi saking kagum dengan kalimat-kalimat tadi itu. Nah, itulah awal mula iman merasuk ya, atau meresap ke dalam hatiku. Jadi awal mula kemudian dia jadi beriman ketika mendengar ayat ini. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua ini ya, bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, warazaqana. Silakan baca. Warazaqana adilatu hadhil mas'alatu katsiratu mas'alati
kathirati Asiratun ya, Kathiratu. obat. kathiratu minal kitabi was sunnati wal aqli ammal kitabu faqala Allah ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin wa qala ta'ala kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa qawluhu kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah wal ayatu fi hada kathiratin Asiratun obat dari ayatnya kan ada. kathiratun. Ya, jadi dalil-dalil permasalahan ini banyak dari Al-Quran, Sunnah, dan akal ya. Adapun Al-Quran, Allah SWT berfirman, sungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki dosa. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, matin yang kuat. Qala ta'ala qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Katakan, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ya, katakanlah Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara. Ya, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul, atau memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yaitu maknanya kan bisa Allah membangkitkannya yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yaitu mematikan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan, fasayaquluna, maka mereka akan mengatakan adalah Allah. Jadi soal memberi rezeki ya sama dengan menciptakan tadi. Orang-orang musyrik sekalipun mereka mengakui bahwa itu semua Allah yang melakukan. Jadi dalam hal tauhid rububiyah ini, orang musyrik pun mengakui sebetulnya masalah tauhid rububiyah. Hanya permasalahan mereka itu di tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian wa amma sunnatu faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janini yub'atsu ilaihi malaka fayu'amar. Jadi malaka malaki ilaihi malakun ya. malakun Jadi naibul fa'il dari yub'atsu kan. Fayu'amaru bi arba'i kalimatin bikutubi rizki bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'idun ya.
Nah, untuk sunnah ya ini diantaranya sabda Nabi SAW fil janin, berkenaan dengan janin, ya bayi yang masih ada dalam kandungan janin. Ya dimana dalam ini hadis yang cukup panjang ya, yang apa namanya di hadis arba'in itu hadis yang keempat ya. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud, Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa namanya? Dasani as-sadiqul masduq, yaitu awalnya itu innallaha yajma'u ya kalau fi batni ummi ya arba'ina yauman nutfatan ya summa yakunu alaqatan misal dalik summa yakunu mudghatan misal dalik ya summa yakunu summa yunfa'u. Jadi 10 hari pertama itu sebagai apa? Sebagai nutfah, ya air mani. Lalu 40 hari kedua sebagai segumpal darah alaqah. 40 hari ketiga mudghah, segumpal daging. Nah, baru setelah 3 tahap tadi ya, sehingga berapa hari itu jumlahnya? 120 hari atau berapa? 4 bulan. Nah, ketika itu ditiupkanlah ruhnya. Jadi sudah ada ruhnya itu setelah 120 hari itu ruhnya sudah ada. Maka dia dihukumi sebagai manusia. Ya, kalau kemudian dibunuh ya digugurkan, ya itu sama dengan membunuh manusia yang sempurna. Ya, kan dia harus dikisos sebetulnya. Nah, ketika ditiupkan roh itu oleh malaikat, lalu diperintah untuk apa? Menuliskan. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diperintahkan ya untuk mencatat 4 kalimat. Ya, maksudnya 4 ketentuan. Ya, apa saja? 1 bikatbi rizki, menulis ya, katbi itu menulis pasta, menulis rizkinya. Nah, jadi ini ya, jadi masalah rizki ini kan yang memberi rizki itu Allah. Jadi dicatat rizkinya ya sebagai takdir. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, amalnya. Maksudnya di dunia itu nanti dia akan beramal soleh ataukah beramal yang tidak soleh. Wa syaqiyun am sa'idun, dan nasibnya nanti di akhirat. Apakah syaqiyun sengsara, am sa'idun atau bahagia. Ya, ini pencatatan takdir. Nah, ini namanya kan pencatatan takdir yang disebut dengan apa? Karena pencatatan takdir itu bisa dibagi 3, ada 3 macam. Ya, yang disebut dalam hadis ini adalah pencatatan takdir al-umri, sesuai dengan umur manusia. Umur manusia. Jadi ini setiap manusia yang lahir, yang diciptakan dalam kandungan, ketika dia sudah ditiupkan ruhnya, maka dicatatlah takdirnya oleh malaikat. Yaitu macam yang kedua ya. Kalau yang pertama itu yang disebutnya takdir umum, takdir secara umum. Ya, itu yang ditulis di dalam umul kitab atau lauhul mahfuz.
Kalau di dalam umul kitab, ya, yang ada di sisi Allah indahu umul kitab, ya, atau lauhul mahfud, itu semua sudah ditulis bahkan sebelum makhluk-makhluknya itu diciptakan. Di antara yang pertama diciptakan itu adalah pena. Pena itu disuruh oleh Allah untuk menuliskan semua, ya, seluruhnya yang akan terjadi. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis semua takdir yang akan terjadi. Ya, siapa saja yang akan lahir, ya, bagaimana kehidupannya sampai dia mati, terus semuanya ditulis di dalam umul kitab itu. Ya, jadi semua sudah ditakdirkan. Nah, yang kedua adalah pencatatan takdir sesuai dengan umur manusia. Ya, setiap manusia diciptakan ditulis takdirnya selama dia hidup di dunia, ya, 4 hal tadi. Rizkinya, jadi berapa yang akan diberikan rizkinya kepada manusia ini dari mulai dia diciptakan, ditiupkan ruh. Karena ketika ditiupkan ruh itu sudah mulai diberi rizkinya. Jadi harus ada asupan makanan sampai dia meninggal. Semua akan diberikan sesuai dengan yang dicatat tadi. Ini dicatatnya oleh malaikat. Ya, pencatatan malaikat. Yang kedua ajalnya, ya, kapan dia akan meninggal, di mana, ya, sebab apa. Semua sudah tercatat di sini. Berapa usianya, berarti berapa. Ya, amalnya sudah tercatat. Apakah dia akan beramal soleh atau tidak, atau malah durhaka kepada. Ya. Nah, dicatat itu apakah berarti memang sebagai pemaksaan bahwa orang itu berarti bakal jadi soleh, beriman, bakal jadi kafir? Ya, itu apakah memang manusia nggak bisa memilih atau bagaimana? Ini masalah takdir yang penting. Jangan sampai salah memahami. Ya, jadi ketika sudah dicatat itu bukan berarti manusia tidak diberi pilihan, tidak. Ya, karena ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, itu sudah diberi pilihan. Dia mau jadi orang soleh, mau jadi orang tidak soleh, mau jadi beriman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sudah dikasih kebebasan untuk memilih, tidak ada pemaksaan dari Allah. Ya, tapi adanya takdir, pencatatan takdir itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya, ketika manusia diberi kebebasan untuk memilih, Allah tahu yang akan dia pilih. Ya, Allah tahu ini orang ini akan milih jadi orang soleh, jadi orang beriman. Allah tahu orang ini akan jadi kafir, akan durhaka kepada Allah. Nah, pengetahuan Allah itu ditulis di dalam takdir itu. Bukan berarti pemaksaan manusia itu harus begini, enggak. Allah sudah memberi kebebasan, makanya nanti Allah membalas sesuai perbuatan dengan surga atau neraka. Dan Allah tahu ketika dia meninggal apakah dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah. Lalu nanti di akhirat apakah orang itu akan jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Allah sudah tahu semua. Ya, dan ilmu Allah tadi itu tertulis di dalam takdir. Dan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Karena itu rahasia Allah. Ya, yang kemudian ditulis juga oleh malaikat tadi. Ya. Nah, syaqiyun, sengsara, yaitu sengsara yang hakiki. Sengsara yang hakiki di mana? Di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki di mana? Di akhirat. Karena kalau di dunia mah, ya, dia hanya nisbi, ya, sementara saja, bukan sebenarnya. Ya, karena
Tidak mutlak ya orang sengsara di dunia ya dengan diberi kesulitan dan sebagainya. Ya, bisa jadi dia menjadi penghuni surga. Makanya kan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia itu kan ternyata penghuni surga. Ya pernah dengar gak hadisnya ya? Di dalam Sahih Muslim, Allah nanti di hari kiamat itu akan mengambil ya yu'ta bi dengan orang yang paling sengsara di dunia dan dia termasuk ahli surga. Jadi masih dicelupkan ke dalam surga. Fayusbabu fil jannati sabaqatan. Lalu diangkat dan ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, wallahi ya Rabb, ma marra bi syarrun qattu. Demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Padahal dia orang paling sengsara di dunia. Baru merasakan surga sekejap, ya, sudah hilang semua pengalaman dia ketika di dunia itu. Ya, baru merasakan sekejap di surga. Ya, bagaimana surga itu khalidina fiha abadi selama. Dan sebaliknya diambil oleh Allah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, bi an'ami ahli dunya. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, wa huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka, fayusbahu fin nari sabaqatan. Dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan, diangkat dan ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Ya, kesenangan. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia orang paling nikmat hidupnya di dunia, bergelimang, kekayaan dan sebagainya. Tapi ternyata dia penghuni surga. Baru sekejap saja merasakan neraka, hilang semua pengalaman dia mendapat kenikmatan. Ya, jadi kesengsaraan ataupun kebahagiaan ukurannya bukan di dunia. Ya, ukurannya bukan di dunia. Makanya jangan berangan-angan ingin jadi orang paling kaya di dunia. Ternyata orang paling kaya, paling nikmat penghuni neraka. Ya, walaupun ya boleh ya untuk menjadi orang kaya asalkan kekayaannya bisa bermanfaat, ya, menabung di akhirat. Ya, jadi syaqiyun di sini maksudnya adalah ahlun nar. Ya, sa'idun itu ahlun jannah. Ya. Nah ini kaitannya tadi menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan rizki itu. Yang ketiga ya tadi saya selesaikan dulu takdir ya. Yang ketiga itu pencatatan takdir sanawi ya setiap tahun. Yaitu pada saat kapan pencatatan itu? Setiap tahun. Ya pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu pencatatan takdir tahunan. Pencatatannya. Kalau pelaksanaannya kan sesuai setiap hari dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya. Tapi kalau pencatatannya itu ada per tahun. Ya, makanya kan ada hadis yang menyebutkan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apakah kemudian takdir itu bisa berubah? Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Berarti takdir itu bisa berubah. Yang mana yang berubah? Nah, itu yang ada pada catatan di malaikat tadi. Ya, adapun yang di sisi Allah, ya umul kitab tidak mungkin berubah. Ya, jadi makanya kan Allah nanti akan menyuruh pada malaikat ini. Ya, karena misalnya seorang hamba itu dia berdoa, lalu oleh Allah ya disuruh dirubah. Makanya kan salah satu bentuk pengabulan doa itu bisa
eh, berupa mencegah musibah. Misalnya hari ini sebetulnya orang ini harus dapat musibah, tapi karena dia rajin berdoa akhirnya nggak jadi. Ya, itu yang dirubah itu adalah catatan yang ada di malaikat. Nah, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu sesuai, tidak berubah. Begitu. Ya, itu makna takdir bisa dirubah dengan doa. Baik, tinggal berapa menit lagi? 4 menit kalau ada yang ditanyakan. Ya. Ya sama juga dapat dosa, cuman belum ada ruhnya. Cuman tidak seberat ya ketika sudah ada ruhnya. Nah itu juga sama ya dia menggagalkan gitu ya. Sebelum jadi manusia ya tetap itu kategorinya haram juga ya. Tapi kalau sudah ada ruhnya itu sudah masuk pembunuhan. Ya, masuk pembunuhan. Baik, kita cukupkan ya. Syukran ala itimakum. Qul qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.